warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina wa qudwatina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina, amma ba'd. Yang sama-sama kita muliakan keluarga besar Ustadz Soleh Fajri. Saya tidak bisa sebut-sebutkan satu-satu, banyak ya. Saya dengar beliau baru mulai pulih. Semoga Allah berikan beliau kesehatan, ya lahir batin bersama keluarga besar. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ketemu beliau umroh bareng, ya bersama banyak ya dari keluarga Izzuddin waktu itu. Sudah hampir 2 tahun, termasuk yang paling besar itu Ustaz. Iya, Ustaz kita itu. Iya, alhamdulillah. Semoga besar rezekinya. Amin. Amin ya. Dan para guru-guru yang insya Allah tergolong min ahlil Quran. Amin ya rabbal. Salawat beriring salam tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di hari yang berkah ini, di bulan Rabiul Awal, ya kita sama-sama memperbanyak sholawat. Beliau bersabda, inna min khairi ayyamikum yaumal jum'ah. Sesungguhnya hari paling istimewa bagi umatnya Nabi Muhammad adalah hari Jumat. Fa'akthirus salata alayya, maka perbanyaklah salawat di hari ini. Fa inna salatakum ma'rudah, sungguh salawat yang dibaca, yang kita baca akan diperlihatkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, kaifa tu'radu salatuna alaika wa qad arimta? Bagaimana salawat itu bisa diperlihatkan di hadapanmu sedangkan engkau telah menjadi tanah di liang kubur? Rasulullah menjawab, innallaha qad harrama 'alal ardi an ta'kula ajsadal anbiya atau kama qala, sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepada bumi ini untuk memakan jasad-jasad para nabi. Artinya salawat yang kita baca penuh dengan rasa rindu dan cinta kepada beliau akan diperlihatkan Allah di hadapannya. Perbanyak salawat di hari Jumat ini, insya Allah kita semua akan diakui sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Para asatidz ya, yang dan ustadzat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya diminta untuk mengangkat tema apa judulnya Pak? Menjadi keluarga Allah. Menjadi keluarga Allah. Dan saya sampai WA sama yang mengingatkan temanya. Apa dia maksudnya? Jadi ya karena mungkin yang lebih paham adalah sahibul qaul ya. Yang punya kalimat itu yang lebih paham. Tapi insya Allah apa yang kami sampaikan tidak keluar berkaitan dengan Al-Quranul Karim, insya Allah. Baik para ustadz, para asatidz dan asatidzah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ahlina minan nas, sesungguhnya Allah itu punya keluarga dari kalangan manusia. Para sahabat agak bertanya-tanya, bukankah Allah itu ahad,
lam yalid walam yulad, kok punya keluarga? Akhirnya mereka bertanya, waman hum ya Rasulullah, siapa yang engkau maksud keluarga Allah? Nabi menjawab, ahlul Quran, hum ahlullahi wa khassatuh, mereka adalah ahlil. Pak Prabowo nelpon, biarlah ya, KGB. Soal ojol ini kayaknya. Terus hubungannya sama kami apa dia? Iya. Jadi yang disebut ahlul Quran adalah, yang disebut keluarga Allah adalah ahlul Quran, orang yang hidupnya selalu bersama Al-Quran, membacanya, menghafalnya, mengajarkannya, memahami maknanya dan mengamalkannya, mendakwahkannya. Orang-orang yang betul-betul berkecimpung di dalam dengan Al-Quran adalah orang yang dianggap oleh Nabi Muhammad SAW sebagai keluarganya Allah. Apa sih makna keluarganya Allah? Ya berarti orang yang spesial. Kalau saya sebagai pribadi berbuat baik sama tetangga, berbuat baik sama teman, maka sudah barang tentu kalau sama keluarga akan lebih baik lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala merahmati semua hambanya, tapi khusus untuk keluarganya, dalam tanda kutip adalah ahlul Quran, sudah barang tentu akan dilimpahkan rahmat yang jauh lebih besar daripada yang didapatkan oleh orang-orang biasa. Saya teringat satu nasihat dapat dari guru-guru kami di Azhar. Orang yang kesibukannya bersama Quran, baik dengan menghafalnya, mengajarnya dan sebagainya, kemudian dia merasa kecil karena ekonominya yang mungkin tidak setara dengan kawan-kawannya. Dulu sekolah bareng misalnya, tahu-tahu kita diarahkan Allah untuk sibuk dengan Al-Quran. Ekonomi mungkin secara kasat mata biasa baik, cukup-cukup baik, pas-pas baik. Sedangkan kawan yang siko, yang berkecimpung dalam bisnisnya, yang berkecimpung dalam hal-hal lain, oh naik. Saat reunian misalnya, ketemuan nih, kita gawenya cuma ngajar Quran be, datang pakai motor mungkin, KPA, semoga tidak pakai leasing ya, ya, pakai motor second. Teman-teman yang lain reuni pakai mobil, pakai macam-macam. Kemudian kita duduk di antara mereka dan di hati kita ada sedikit rasa minder, merasa orang lain lebih beruntung dari kita. Demi Allah, orang itu telah merendahkan Quran. Sudah dikasih hafal Quran, dikasih kesibukan dengan Quran, tapi dia tetap merasa lebih rendah dari yang lain. Demi Allah, dia telah merendahkan Al-Quran. Nggak ada yang lebih tinggi lagi daripada Al-Quran. Innallaha bihadzal Quran yarfa'u bihi aqwaman wa yadh'u bihi al-akharin. Dengan Quran ini Allah angkat derajatnya, dan mengangkat derajat itu bukan soal ekonomi, jabatan, materi. Itu bonus dalam hidup. Nggak kita nolak juga, dinjo alhamdulillah. Jangan juga kaget salah paham. Ya sudah, kalau mah itu Ustaz, aku nggak cari dunia lagi. Ngomong sama Ustadznya, Ustadz gak usah digaji lagi, pokoknya aku nak Quran be ngajar sini. Jangan. Tapi itu semua kita anggap sebagai bonus. Maka bersyukurlah Ustazah, mohon maaf sini nasihat untuk saya dan untuk kita semua. Selama kita disibukkan Allah dengan Al-Quran, tidak ada alasan untuk resah, tidak ada alasan untuk merasa tidak beruntung. Kita justru orang yang paling beruntung, orang yang seharusnya paling bahagia dan istimewa. Alhamdulillah. Jika di antara kita yang kesehariannya sibuk dengan Quran tetapi belum merasakan keistimewaan itu, semoga sejak majelis ini besok mulai merasakan keistimewaannya. Amin ya Rabbal. Tetapi menjadi ahlul Quran itu kan tidak serta-merta, tidak semua juga orang yang
kelihatan zahirnya dengan Quran itu ahlul Quran, dia harus memperhatikan banyak hal, ya, dan dia harus menyadari tentang keistimewaan Al-Quran. Maka kalau bicara Quran ini kan luas sekali, bahrun la sahila lahu, lautan tak bertepi. Quran itu lautan tak bertepi. Maka saya akan sekelumit membahas sedikit tentang keistimewaan Al-Quran, kemudian sedikit menjelaskan tugas kita untuk Al-Quran. Keistimewaan yang ingin kami sampaikan, bahwasanya Quran itu adalah firman Allah yang tidak pernah membosankan. Firman Allah yang tidak pernah membosankan. Aku nak ngajak ustaz-ustazah hitung-hitungan, ya. Sehari berapa kali baca Al-Fatihah? Berapa ya? Minimal 17 kali sejumlah rakaat salat 5 waktu. 17 kali. Satu hari 17 kali. Kalau bapak ibu sholat 1000 hari, 1000 hari itu berapa tahun? Anggaplah 3 tahun. Anggaplah 3 tahun itu 1000. Satu kalinya 17. Berarti sudah berapa kali baca Al-Fatihah dalam 3 tahun? 17.000. Itu belum qobliyah, belum ba'diyah, belum tarawih. 17.000 kali membaca Al-Fatihah. Pertanyaan saya, pernah bosan tidak? Tidak akan pernah bosan. Itu yang 3 tahun. Ini kalau ngeliat wajah-wajahnya sholat dari balik ini Ustaz. Artinya sudah rata-rata sudah 10 tahun. 10 tahun itu berarti kan 3 kali lipat dari 17.000. 17 kali 3 berapa? 51. 51.000 kali kita membaca Al-Fatihah, tak sekalipun ngebesit, bosan Ustaz. Padahal tabiatnya manusia itu mudah bosan. Tabiatnya manusia itu mudah. Kok bisa nggak bosan itu? Coba, aku yakin saat masing-masing ini atau kebanyakan di antara kita punya lagu kesukaan, lagu kesenangan. Kalau era-era bapak-bapak ini, ya masa-masanya bukan Roma Irama ya, masih ada Roma Irama bu. Itulah bapak-bapak ini hanya Roma Irama. Oh, ya. Coba nyanyikan begadang jangan begadang misalnya ya. 17.000 kali. Cobalah baca. Itu anggaplah itu lagu paling dia suka. Saya yakin malak basong Palembangnya. Bosan. Tetapi kenapa tidak terjadi di dalam Al-Quran? Karena Allah tidak ingin ada ruang di dalam hati seorang muslim bosan kepada Al-Quran. Makanya dulu kalau di pondok habis ngaji, habis setoran sama-sama biasa kita kalamun qadimullah. Hafal apa? Kalau hafal bareng-bareng kita. Kalamun qadimullah yumallu sama'uhum tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin bihi ashtafi min kulli da'in wa nuruhu dalilun liqalbi 'inda jahli wa hayrati, dan seterusnya. Apa maknanya? Kalamun qadimullah. Al-Quran itu kalamun qadimun la yumallu sama'uhu, tak pernah bosan didengarkan,
tak bosan dipelajari, tak bosan dibaca. Sedahsyat itu kekuatan Al-Quran. Bayangkan kalau yang sudah sholat 20-an tahun, artinya kan sudah 100.000 kali membaca Al-Fatihah. Kok bisa hati ini tak terbesit sekalipun aku bosan? Luar biasa. Maka dari itu saya pernah mendapatkan nasihat yang paling ditakutkan itu, yang paling dikhawatirkan itu bukan kita yang tak galak baca Quran. Yang dikhawatirkan itu Quran yang tak galak dibaca kita. Na'udzubillah min dzalik. Maka bersyukur sekali aktivitas kita, kegiatan kita berkecimpung bersama Al-Quran yang sangat istimewa ini. Ini satu keistimewaan Quran yang ingin kami sampaikan. Dulu mungkin kita semua sudah pernah baca kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran. Ketika di pondok kita sering dengar riwayat Sayyidina Uthman khatamal Qur'ana fi rak'atain. Sayyidina Uthman bisa hatam Quran dalam 2 rakaat. Kayak tidak nyambung, rasanya tidak masuk. Hitungan kita itu tidak masuk. Imam Syafi'i yakhtim Al-Quran 60 marrah fi Ramadan. Imam Syafi'i itu 60 kali hatam Quran setiap bulan Ramadan. Artinya sehari 2 kali. Dulu ya masih saat-saat awal dengar hiperbola apa-apa ini ya. Sampai akhirnya kami ketika datang ke Mesir itu tinggal di asrama. Mungkin sini ada juga alumni Mesir. Tinggal di Madinatil Bu'uts namanya. Ini komplek mahasiswa. Pertama kali saya datang ke sana, ya, singkat cerita, saya melihat ada orang Afrika selalu berada di masjid dan selalu berada bersama Quran. Tapi saya lihat satu pemandangan yang biasa lah, namanya juga santri ya. Sampai pada akhirnya selepas pulang makan malam ya, di asrama itu kami makan malam, ada rasa murojaah kali ini di masjid aja lah. Jam 9 saya datang ke masjid, tidak ada orang sekalipun kecuali si Afrika ini ya. Akhirnya saya sengaja duduk di sebelah dia, saya sholat tahiyatul masjid. Kemudian selepas sholat, dan dia saat itu posisinya lagi sholat. Saya sudah sholat, selesai salam, saya sibuk dengan baca Quran. Saya baru sadar sudah baca hampir sejaman. Ini teman belum ruku. Saya sampai, baca apa dia nih? Berapa juz yang dia baca? Sudah, aku coba seperti cuek, tapi cuek yang memperhatikan dia. Ya, baca tapi sambil ngeliatin dia kok tidak ruku-ruku, sampai akhirnya aku ketiduran ya, kurang lebih terbangun sekitar jam 12, jam setengah 1 saya terbangun. Ini udah ruku belum ya? Masih tegak. Akhirnya sejak malam itu saya pantengin ya, tahu pantengin deh. Kami pantengin ya, mak. Jam berapa? Kalau ini yang dimaksud yakhtimul Quran fi rak'atain tadi itu, yang menghatamkan Quran dalam 2 rakaat. Saya tunggu, tiduran lagi. Kurang lebih saya baru pertama kali lihat, entah kalau di tengah-tengah itu dia sempat ruku. Pertama kali dia sujud, ruku adalah di 1:30 malam. Kemudian bangun di rakaat keduanya sampai pada akhirnya salam itu menjelang subuh. Saya nggak sabar lagi, langsung saya datangi. Begitu salam, ya akhi, kam qara'atul Quran, kam juz'an? Alhamdulillah, khatamtul Quran. Yani khatamtul Quran fi rak'atain? Na'am, khatamtul Quran. Masyaallah. Saya kayak percaya, karena dulu sempat tidak mempercayai ya, dalam tanda kutip riwayat-riwayat itu mungkin wali-wali Allah aja lah. Jadi kalau caca kita ini rasanya sulit. Saya akhirnya ulik lagi, saya obrolkan lagi setiap malam. Alhamdulillah sudah 2 tahun. Sudah 2 tahun. Setiap hari, kadang-kadang hafalannya tidak mantap, cuma dapat 26, dapat 27. Nanti saya selesaikan ba'da subuh saat salat duha.
Karena saat itu masih mahasiswa baru, saya langsung ngomong sama si namanya Fili dari negeri Kongo, ya, Kongo. Tapi aslinya, dia datang dari negeri Mali, tapi asli kenegaraannya Kongo. Akhirnya saya minta, saking karena mahasiswa baru, saya minta semangat dari dia. Kira-kira ada enggak waktu untuk aku nak ngobrol? Aku pengen mencari inspirasi lah, motivasi. Kata dia, boleh. Besok saya tunggu jam 1 malam, nanti saya berikan kesempatan. Jam 1? Ya Allah. Tapi tidak apa-apa, karena tidak tahu, saya waktu itu tidak merasa berat karena mungkin masih ruhul jadid di sadil umat, masih baru. Akhirnya keluar saya jam 1 ke masjid, betul lah dia nunggu di teras masjid. Singkat cerita saya tanya namanya siapa, Fili, dari mana? Dari asli saya Kongo, tetapi saya berangkat ke sini pakai paspor Mali. Kok bisa? Cerita, rupanya dia anak seorang pastor yang masuk Islam karena mendengar radio atau kaset. Jadi ada tetangganya menyetel Quran, kata dia indah sekali. Saya datangi si pemilik radio atau tip tadi, ini suara siapa? Ini Syekh Abdul Basit Abdul Samad. Wong mana? Wong Mesir. Alangkah indah. Dalam hatinya alangkah indah sekali. Aku pengen ke Mesir lah. Ada timbul rasa ingin ke Mesir. Nah, singkat cerita dia masuk Islam. Ketahuan dia masuk Islam, diusir oleh keluarganya. Ngurus paspor nggak bisa-bisa, kabur ke negara sebelah, ke negara Mali. Pindah ke warga negaraan, dapat paspor Mali, dapat kesempatan ke Mesir. Tidak mengkhianati tujuan awal, dia hatamkan Quran, selesai menghafal Quran dalam 2 tahun. Setelah itu hidupnya hanya dengan Quran. Saya tanya, apa cita-cita kamu yang terakhir? Atau yang cita-cita terbesar? Aku pengen wong tua aku masuk Islam. Tapi sampai hari ini orang tua saya tidak tahu saya di mana, karena saya pergi kabur waktu itu. Dari obrolan itu, jamaah ustaz-ustazah yang dimuliakan Allah, kurang lebih 1 bulan, tidak lebih dari 1 bulan, beliau wafat, meninggal dunia saat mengumandangkan azan. Ini cerita nggak didramatisir ya, kaget, Yonian apa itu. Kalau tidak percaya, tidak percaya. Dulu saya panggil teman saya namanya Syukri, orang Medan. Karena dulu teman saya ini seserannya, seseran cari duitnya, itu suka nulis berita, dikirim ke Indonesia, nanti diterbitkan di majalah. Saya minta tolong tuliskan kisah orang ini. Nanti silahkan searching di Google, judulnya Manusia Langit Abad 20. Cerita di situ tidak selengkap yang kami ceritakan karena kami sumber ceritanya sebetulnya. Tapi yang nulis kawan tadi. Manusia Langit Abad 20. Aduh, insya Allah saya masih cek beberapa waktu yang lalu. Kaget beng ceknya. Nah, dulu. Iya langsung. Iya. Di era Muslim ya. Ada ya? 2010 itu kami masih semester berapa enggak tahu itu. Itu cerita saya baca tulisannya nggak begitu, ya mungkin dia langsung wawancarai kawan tadi, tapi kami dapat cerita lebih lengkap dari itu. Kurang lebih yang kami ceritakan tadi. Artinya kalau dulu beralasan, oh wajarlah Sayyidina Utsman, namanya juga Sayyidina Utsman. Kalau dulu ada yang beralasan wajarlah Imam Syafi'i, namanya juga Imam Syafi'i. Oh enggak, rupanya ada orang Afrika enggak ngerti bahasa Arabnya masih terbata-bata saat kami ketemu. Tetapi Masya Allah, Allah berikan kemuliaan itu. Dia merasakan lezatnya Quran sehingga ia bisa berlama-lama dengan Al-Quran. Saya pernah baca status Twitternya Syekh Ahmad Isa Al-Ma'sarawi. Ini ulama besar bidang Quran di Mesir. Dulu alhamdulillah berkesempatan kami pernah menjadi penterjemah beliau ketika datang ke Indonesia. Beliau tulis kurang lebih maknanya begini. Ketika saya membaca riwayat Utsman menghatamkan Quran dalam 2 rakaat. Ketika saya membaca riwayat para ulama menghatamkan Quran dalam 1 malam. Sulit menganalisanya, sulit untuk merasionalkannya. Tetapi sekarang saya tahu jawabannya.
ketika saya melihat anak-anak muda main HP dari Isya sampai subuh. Ada nggak yang main game online dari jam 8 sampai azan subuh? Banyak ya? Banyak sekali. Pertanyaannya, kok sanggup dia? Kenapa dia sanggup main game online sampai 9 jam, 8 jam? Karena dia artinya ini soal menikmati saja. Orang yang bisa sanggup baca Quran dalam satu malam tadi, karena mereka, saya punya tetangga tiap hari mancing gawenya. Habis sahur, mang ngaji mang, kagisat nanya di iwak dulu. Kalau dalam hitungan saya, masuk ke lebak, balik kadang kena lintah, macam-macam. Ya, panas-panasan, balik menjelang maghrib. Tiap hari dia. Kok bisa dia merasa betah berjam-jam panas, masuk lebak, kadang iwak tidak dapat tapi baunya singkong. Iwak tidak dapat baunya singkong. Singkong siapa itu? Itu cerita lama kami dulu masih kecil. Kalau ngakunya mancing, kalau nggak dapat singkong kita sikat. Kok bisa dia menjalankan itu rutinitas yang nggak masuk dalam hitungan kamu? Ya karena dia menikmatinya. Artinya ini soal kenikmatan saja. Semoga Allah letakkan kenikmatan kita pada Quran. Semoga Allah meletakkan kenikmatan kita. Saya kalau dengar, saya punya tetangga juga, tapi alhamdulillah agak jauh ini. Tapi meski jauh, suara musiknya itu sampai ke rumah. Kalau pagi saya perhatikan lagu India. Tiap pagi lagu India. Ya, nanti kalau sudah malam agak remix dikit. Remix. Saya pernah datengin karena saya punya bayi, tapi dengan cara yang baik. Begitu saya cari-cari yang mana sih yang punya, ya tetangga beliau juga sebetulnya, cuma kalau beliau terpisah Taman Purbakala, ya di sebelah Taman Purbakala itu. Saya ketemulah rumahnya. Begitu masuk rumahnya, ya wajar 9 son horek gitu Pak. Ya pantes sampai ke rumah kami. Dan antara rumah kami sama rumah dia memang nggak ada rumah lebak gitu, nah jadi memang langsung ke, ya. Saat itu saya saya sampaikan tolong agak dikecilkan macam-macam. Tapi saya masjid dalam hati, alhamdulillah alladzi lam yaj'al ni'mah li fi sama'i musiqah. Aku bersyukur kepada Allah yang tidak meletakkan kenikmatanku pada mendengarkan musik. Orang menikmati itu Pak, bong sound horek itu rupanya protes-protes banyak yang senang itu. Ya, padahal nggak logis tapi namanya sudah senang. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala meletakkan kelezatan hidup kita, kenikmatan hidup kita fi khidmatil Quran. Dalam mengabdi untuk Al-Quranul Karim. Insya Allah. Ini poin pertama yang ingin kami sampaikan, soal keistimewaan. Yang kedua, tugas kita. Ini banyak sekali tugasnya. Saya ingin mengaitkan dengan kejadian yang hari ini sedang panas-panas saja. Tugas kita sebagai yang insya Allah min ahlil Quran adalah an yatakhallaq bi akhlaqil Quran. Kita hendaknya adalah orang yang berakhlak dengan akhlaknya Al-Quran. Sayyidah Aisyah ditanya, kaifa kana khuluqun nabi? Bagaimana akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Nabi adalah Al-Quran. Nah, di salah satu akhlaknya Nabi adalah Al-Quran, dan salah satu akhlak yang diajarkan Al-Quran dan hari ini menjadi pemicu demonstrasi yang cukup besar sekarang di Jakarta adalah akhlak menjaga perasaan. Akhlak menjaga, dalam bahasa Arabnya disebut dengan jabrul khawatir, disebut dengan jabrul. Mohon maaf, apa sih awal demo itu? Salah satunya ya, yang kami tahu, kalau salah mungkin bisa dikoreksi.
Oh ya, ini rakyat lagi susah, daya beli sedang menurun. Mamang-mamang kita di DPR itu naik gaji sambil joget. Apa yang akhirnya timbul? Rasa kecemburuan, tidak menjaga. Andaikan mereka naikkan gaji, tidak usahlah diumumkan, naiklah, ditransfer yang penting tuh, transfer sudah, dan tidak perlu ditayangkan joget-joget, apalagi dibalas lagi dengan jogetan yang lebih. Akhirnya yang menggerakkan rakyat, masyarakat, mahasiswa di Jakarta adalah karena perasaannya nggak dihargai. Kita lagi susah nyari beras, kita lagi susah bayar KPR, kita lagi susah. Dia malah. Nah, akhlak ini sebetulnya diajarkan di dalam Al-Quran dengan cara yang luar biasa. Ini sifat ini harus kita miliki. Harus kita miliki, yaitu sifat akhlaknya Quran yang mengajarkan kita menjaga perasaan tadi, atau dalam bahasa Arab tadi disebut dengan jabrul khawatir, menjaga perasaan. Kenapa harus dijaga? Jujur saja, sesuatu yang paling mahal yang dimiliki manusia ini perasaan. Saya punya tetangga, nggak pernah ngasih apa-apa, nggak apa-apa, tapi jangan nyakitin perasaan saya. Betul nggak? Karena perasaan itu sesuatu yang paling sensi, paling mahal, makanya harus dijaga. Nah, bagaimana Al-Quran menjaganya? Nah, saya coba sedikit mengutip beberapa ayat di dalam Al-Quran dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperhatikan betul yang namanya perasaan. Apa bahasa menjaga perasaan itu bahasa kitanya? Simpati apa empati apa? Empati, berempati. Saya mulai dari juz belakang dulu. Surat Abasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Surat ini masyhur, diturunkan dengan sabab nuzulnya ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang bernegosiasi, sedang mendakwahkan para kibar, ya, para pembesar-pembesar, para utusan-utusan. Lagi enak-enaknya ngomong, sudah hampir kena nih hati dari para pembesar itu. Tahu-tahu datang seorang sahabat bernama Abdullah bin Ummi Maktum tadi, motong ucapan Nabi karena dia tidak melihat, alias buta. Masuk, Assalamualaikum ya Rasulullah, kaifa haluk, mungkin ya, kurang lebih gambaran ilustrasinya begitu. Motong ucapan Nabi yang saat itu hampir mendapatkan hatinya. Nabi langsung memberikan wajah masam yang sedikit cemberut, kecewa karena ucapannya dipotong di momentum yang tidak pas. Turun firman ini, abasa. Abasa itu kan dalam bahasa Arabnya bermuka masam, ya, abasa wa tawalla. Jadi Muhammad bermuka masam dan memalingkan wajahnya. Anja'ahul a'ma, ketika datang seseorang yang buta. Apa hubungannya dengan menjaga perasaan? Ahli tafsir menyebutkan begini, sebetulnya Abdullah bin Ummi Maktum ini tidak tahu kalau Nabi cemberut, kan buta. Ya, sebetulnya nggak tahu Nabi senyum, Nabi nggak senyum, sebetulnya nggak tahu. Itu saja ditegur oleh Allah, bahkan diabadikan di dalam Al-Quran. Sehingga maknanya adalah jika bermuka masam pada wajah yang tidak melihat saja ditegur Allah, apalagi bermuka masam dengan orang yang melihat. Imam Qurtubi menafsirkan ayat ini, kenapa Allah sampai menegur kekasihnya Nabi Muhammad, li alla yankasira qalbul mu'min, agar hati seorang muslim perasaannya tidak hancur. Menjaga perasaan itu, menjaga perasaan luar biasa, luar biasa, sampai diabadikan di dalam Al-Quran.
Makanya tidak benar dengan alasan pemahaman agama. Saya dulu punya kawan dari Afrika juga. Bukan. Caknya dari Kongo juga, Caknya laris hari ini Kongo. Ya. Atau Zimbabwe lah, lupa kami. Tiap hari cemberut, tiap habis sholat sama. Saya duduk itu. Tapi kalau udah ngeliat saya nanti dia senyum. Saya panggil, ente perasaan cemberut mulu. Akhi, kita ini kan ke depan bakal menjadi pendakwah. Terus hubungannya? Ya pendakwah itu harus berwibawa. Ya harus terus hubungannya. Ya kalau kita senyum-senyum kemana ketemu orang, nanti orang nggak menghargai kita lagi. Jaim lah bahasa gitunya ya. Jaga image ya. Saya langsung tegur, bukankah sahabat Nabi menyebutkan ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah. Aku tidak pernah melihat sosok yang lebih banyak senyum daripada Nabi Muhammad. Yang nggak boleh itu bukan senyum, cengengesan. Ahlul Quran tapi hehehe, ha 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 ha, itu yang nggak boleh. Kalau senyum, maka diantara ya salah satu ya silakan nanti dibaca itu adabnya Ahlul Quran adalah kasratut tabassum. Ahlul Quran yang sesungguhnya itu mudah senyum, ketemu orang senyum. Walaupun gajinya belum dapat, misalkan senyum tapi tangannya sampai gini-gini ya. Ayat berikutnya misalnya yang juga bagian daripada jabrul khawatir dalam surat misal An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Ini ayat dalam konteks pembagian waris. Kata Allah, wa idza hadaral qismah, apabila saat pembagian waris dihadiri ulul qurba, kerabat, wal masakin, wong-wong miskin. Misalnya ada wong sugih kumpul anak pertama, anak kedua di ruang tamu selepas wafatnya orang tua, nak bagi-bagi warisan. Biasanya kan wong sugih itu punya pembantu. Kalau wong Jawa dipanggilnya Mbok D. Yang biasa membantu mungkin puluhan tahun di rumah itu. Ketika keluarga tadi sedang sibuk membagi warisan, biasanya Mbok D ini datang bawa kopi, bawa snack, hadir dia. Dengar ini si ahli waris sedang ngomong, oh kamu nanti dapat tanah yang di sana aja ya. Oh kamu emas aja tuh di rumah, ada simpanan papa sekian gram. Kira-kira perasaan si Mbok tadi apalah kira-kira perasaan? Ada orang tinggal bertahun-tahun, apalagi sampai ada yang ngomong begini, rumah ini kita jual aja karena sudah nggak ada yang nempatin. Kira-kira perasaan si, mohon maaf, yang notabene miskin biasanya apalah keras? Pasti ya macam-macam. Ada rasa enak niatnya jadi wong sugih, bagi-bagi 100 sekian, nyebut duit itu caknya ringan niat. Ada enak niat bagi-bagi, aku dapat dah Perintah Allah Subhanahu wa taala, wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Jangan lupa hei ahli waris, kasih sedikit mereka itu. Farzuquhum, berikan rezeki buat mereka. Kenapa? Jabran lil khawatir, demi menjaga perasaannya. Makanya ahli waris itu salah satu sunnahnya adalah mereka sepakat keluarkan sebagian hartanya untuk dikasih kepada kerabat yang nggak dapat waris, yang nggak kebagian. Ulul qurba, kerabat misalnya, ya namanya ahli waris kan kalau sudah punya anak laki, adik beradik bapaknya nggak dapat, mamangnya itu nggak dapat, mamangnya uaknya. Tahu-tahu dengar baik mamang tuh rumah tuh lah dijual, woi nggak dapat apa-apa aku. Datang sebagai ahli waris, assalamualaikum mang, kami ini habis jual rumah bapak, lah bagi-bagi, ada sedikit rezeki mang. Alhamdulillah.
Itu yang dimaksud Allah, li ajli jabril khawatir, demi jaga perasaan. Itu akhlaknya Quran, akhlaknya Quran. Makanya mamang-mamang kita di DPR itu mestinya belajar Quran. Semoga banyak alumni Izzuddin nanti yang mengisi parlemen. Ngerti maksudnya, wong lagi susah nih, ekonomi lagi sempit saya ini nih. Janganlah joget-joget di hari kemerdekaan plus kenaikan gaji. Nyesek rasanya. Oi. Dengar-dengar yang satu di waktu yang sama, guru ini beban tambah rasa. Itu karena tidak jago. Makanya budaya flexing ya, budaya flexing itu hari ini menurut kami di antara dosa paling besar hari ini adalah flexing, dan memamerkan kekayaan di tengah umat sedang susah. Akhlak Quran bukan itu, akhlak Quran. Contoh terlahir ya. Aku tidak tahu sampai jam berapa ya. Udah. Contoh lain akhlaknya Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah misalnya, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Hai orang-orang yang beriman, jangan kau batalkan pahala sedekahmu bil manni wal adha, dengan mengungkit-ungkit. Kalau dibaca lebih dalam ya, ketika kita balik ke tafsir-tafsir, kenapa mengungkit-ungkit? Allah jadikan mengungkit-ungkit kebaikan, sedekah atau menyakiti perasaan orang yang disedekahi itu dapat membatalkan pahala yang sudah dicatat oleh malaikat. Kenapa? Karena tidak jaga perasaan. Artinya jabrul khawatir ini bisa berdampak pada pembatalan pahala. Ada orang dulu susah, sekarang jadi orang sukses. Dulu modalnya itu saya pertama ngasihnya dulu. Ketemu di mana, Bay? Oi kau ini, kalau bukan aku dulu ngejuk modal, nggak nyampe kamu cak ini. Sudah mang diam yang sudah. Sakit lagi kira-kira sudah, maksudnya jangan diceritakan uang sudah. Karena kamu yang waktu itu aku kasih itu, ya udah mang sudah. Kenapa Allah sampai batalkan kamu kan? Karena itu melukai perasaan. Bahkan qaulun ma'ruf, ucapan yang baik, wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha. Tok di lampu merah. Soalnya tiap pagi wong ini terus yang ngetuk mobil aku. Aku buka jendela. Maaf ya Bang ya. Itu lebih baik daripada ngenjuk 2000. Ceto pagi kau nih. Ngenjuk cuma 2000, ngomelnya nyakiti. Gawe badan. Kata Allah qaulun ma'ruf wa maghfirah, minta maaf saja. Khairun, lebih baik daripada sedekah tapi nyakitin. Ya, tapi kenapa lebih baik? Karena yang satu menjaga perasaan, yang satu tak menjaga perasaan. Nah, ini kenapa saya angkat, karena saya nak ngomong apapun rasanya tidak enak. Jakarta lagi demo ini. Saya tadi khutbah, rencananya mau bahas tentang Rabiul Awal, tentang menyambut ya bulan Maulid. Tapi kok hambar mau ngomong ketika ada saudara kita ditabrak mau. Saya ganti temanya tentang jangan berbuat zalim dan berkaitan dengan menjaga termasuk sini tadi saya niatnya rencana mau adab-adabnya ahlul Quran lah. Saya coba cari kira-kira adab mana lah yang berkaitan dengan apa yang sedang kita rasakan hari ini. Jujur saja, demo ini semua bergerak soal perasaan. Kalau naik gaji kan sebetulnya mungkin sering pejabat kita itu naik gaji, ya. Tetapi saat ini momentumnya tidak pas, kita lagi sulit, pajak lagi naik galau, sedang bertumpuk, pengumuman sampai saya biasanya suka itu nonton pidato presiden atau hari penaikan.
Tahun ini tidak lihat aku, karena ngelihat itu takut sudah nggak menghargai lagi apa kebanyakan perasaan daripada bangsa atau rakyat Indonesia. Nah, itu saja bisa diamalkan, subhanallah ya, menjadi amaliyah yang luar biasa. Kalau dalam hadis lebih banyak lagi contohnya. Bahkan saya bisa pastikan tidak ada satu syariat Islam pun dalam fikih kecuali ada unsur menjaga perasaan. Hampir Nabi Muhammad ketika berkata, "Idza amma ahadukum qauman falyukhaffif fa inna fihim dha'ifan wa inna dzal haja wa maridan aw kama qala." Jika salah satu di antara kalian ngimamin salat, maka khaffif, ringankanlah. Kenapa? Karena ada yang sakit, ada yang tua, ada yang sedang punya hajat. Itu soal apa itu? Soal perasaan. Bahkan dalam satu hadis Nabi menyebutkan, dakhaltu sholata wa uridu italataha. Suatu ketika saya pengen sholat dan pengen panjang sekali ngimamnya. Baca Nabi Al-Baqarah. Ketika beliau mau baca Al-Baqarah, sami'tu buka as-sabi. Aku mendengar tangisan anak kecil. Fatajawaztu, ku batalkan keinginanku manjangkan sholat, berubah dari Al-Baqarah mungkin jadi kulhu saat itu. Kenapa? Perhatikan alasan Nabi Muhammad SAW. Lima sami'tu min buka, lima alimtu min buka, lima alimtu min wujdi ummihi li buka is-sabi. Karena saya tahu betul perasaan emaknya yang gak tenang itu. Ada anaknya yang sedang apa kesetrum, apa dipatok ular, apa disengat lebah, pasti sholatnya sudah mulai. Kenapa anak pun nangis ini? Bayangkan artinya seorang nabi membatalkan keinginannya untuk memanjangkan sholat demi jaga perasaan salah satu perempuan, ibu yang anaknya lagi di kita ini tambah panjang malah laju kelah katanya. Luar biasa ya, luar biasa bagaimana Islam, syariat Islam, terutama ahlul Quran semestinya adalah orang yang paling bisa menjaga perasaan. Yang dapat bantuan 20 juta tadi, jangan angkanya dibaliknya. Ya. Alhamdulillah. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.